ke Sungai Suci bersama Ani. Berjalan kaki ke ujung samudra. Bagaimana saya tidak senang hari ini Berjumpa sahabat pemasyarakatan senusantara. Selamat pagi adik sana segalonyo. Halo sahabat pemasyarakatan. Halo, Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali bisa bertemu dengan saya, Trio Sandra Wijaya. dan saya Erika Safitri dalam program Apa Kabar Pemasyarakatan. Sahabat pemasyarakatan, kami telah merangkum berita-berita menarik, terupdate dan teraktual. Kali ini datang dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, di mana dilaksanakan pameran virtual kerajinan karya narapidana. Nah, sahabat pemasyarakatan, untuk mengetahui berita apa saja yang ada pada minggu ini, tetap bersama kami. Sahabat pemasyarakatan, berita minggu ini adalah liputan khusus dari pameran virtual karya narapidana Kanwil Kemenkumham Bengkulu. Ya, benar sekali. Kegiatan ini merupakan sarana dalam menjadikan lapas produktif dan mempromosikan hasil karya narapidana yang berkualitas untuk menjadi produk unggulan di pasaran. Selain itu, hal ini juga merupakan salah satu terobosan dari Kanwil Kemenkumham Bengkulu untuk tetap memasarkan produk karya narapidana di masa pandemi COVID-19. Saya menaruh appreciate terhadap pelaksanaan pameran virtual hasil karya narapidana. Ini sebagai sebuah jawaban di masa pandemi COVID bahwa anak-anak bangsa yang ada dan berposisi di dalam lembaga pemasyarakatan dapat menyalurkan kreativitasnya dan seluruh dunia bisa mengetahuinya karena melalui virtual dapat diakses dimanapun kita berada. Sukses untuk warga binaan pemasyarakatan yang berkreativitas. Perlu diketahui bahwa lembaga pemasyarakatan yang bisa kita sebut dengan lapas produktif di Bengkulu ini ada 3. Yang pertama adalah Lapas Curug, Lapas Arga Makmur, dan Lapas Perempuan Bengkulu. Dalam pelaksanaan pembinaan tersebut, ketiga lapas tersebut melakukan melaksanaan pembinaan dengan mengupayakan warga binaan ini bisa melaksanakan kegiatan. Hasil daripada kegiatan mandiri tersebut tentu akan dipamerkan kepada masyarakat. Pameran tersebut tidak bisa dilaksanakan secara langsung karena kita ketahui bersama bahwa saat ini adalah masa pandemi yang belum usai juga. Oleh karenanya, agar supaya produksi-produksi yang dihasilkan para narapidana dapat diketahui oleh masyarakat umum, maka kita laksanakan promosi atau pemasaran atau pameran agar supaya produksi yang dihasilkan oleh warga binaan dapat dikenal, laku kepada masyarakat sehingga lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara dapat menghasilkan suatu hasil yang akan memenuhi target PNBP yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Di masa pandemik ini memang kita terlalu banyak kesulitan yang kita hadapi. Salah satunya adalah kesulitan kita mempromosikan hasil karya warga binaan pemasyarakatan yang ada di lapas dan di rutan. Oleh karenanya harus dilakukan langkah-langkah terobosan. Terobosan yang paling mudah kita lakukan adalah yang menggunakan IT, menggunakan sistem informasi, menggunakan media sosial. Oleh karenanya kami berharap kali ini pameran yang bersifatnya konvensional itu kita alihkan dengan pameran yang bersifatnya virtual. Proses produksi tetap bisa berjalan dan promosinya juga pemasarannya bisa tercapai. Harapannya nanti tidak ada kendala lagi untuk pencapaian PNBP, pemasukan negara bukan pajak. Itu adalah salah satu yang melatar belakangi hal tersebut. Kenapa kami melakukan kegiatan pameran virtual bagi hasil karya warga binaan pemasyarakatan di kantor wilayah Kemenkumham Bengkulu. Sejumlah pembinaan kemandirian terus digiatkan di Rutan Bengkulu, seperti lukisan kanvas, lukisan kayu, rak bunga, miniatur perahu, dan lain-lain. Serta ada salah satu produk unggulan di Rutan Bengkulu, yaitu motor custom.
Karya warga binaan pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Bengkulu semakin diminati masyarakat. Sejumlah pembinaan kemandirian pun terus digiatkan seperti pembuatan lukisan kayu jati Belanda dengan metode dibakar, rak bunga dari besi, lukisan kanvas, miniatur perahu, dan pembinaan unggulan terbaru yaitu motor custom. Rutan Bengkulu menyediakan tenaga warga binaan pemasyarakatan untuk pengerjaan motor custom sesuai permintaan pelanggan. Bahkan pemesanan sudah mencapai daerah Rejang Lebong di luar kota Bengkulu. Berita selanjutnya kita tengok dulu nih. Ada Bimker Berijo atau Bengkel Kerjo Kito Lapas Bengkulu. Ya, lembaga pemasyarakatan Bengkulu ini membekali warga binaan pemasyarakatannya dengan berbagai kegiatan kerja seperti reparasi sofa, modifikasi interior kendaraan, pangkas rambut, budidaya lele, dan lain-lain. Suka traveling dan berniat buat camper van? Mau reparasi atau custom sofa? Semua bisa dipesan di Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu. Produk inilah yang menjadi unggulan Lapas Bengkulu dalam pameran virtual hasil karya narapidana Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu. Berijo atau Bengkel Kerja Kito Lapas Bengkulu juga membekali warga binaan pemasyarakatan dengan kegiatan lainnya seperti pembuatan matras dan sarung jok, bengkel, pangkas rambut, kerajinan tangan, pertukangan, pertanian, budidaya lele, dan lain-lain. Lapas Bengkulu juga menyatakan kesiapannya membuat matras tidur untuk WBP sewilayah Bengkulu. Walau belum lama diresmikan, Sarana Asimilasi dan Edukasi atau SAE di Lapas Arga Makmur telah panen sebanyak 250 kg ikan nila. Hasil panen budidaya perikanan tersebut dikonsumsi oleh petugas pemasyarakatan dan warga binaan pemasyarakatan, serta dijual secara umum kepada masyarakat. Selain SAE, Lapas Arga Makmur juga melakukan pembinaan kemandirian lainnya seperti pengelasan, pembuatan mebel, serta pembuatan batako. Lapas Arga Makmur telah ditunjuk sebagai lapas yang melakukan kegiatan sarana asimilasi dan edukasi bidang perikanan dan pertanian di wilayah Bengkulu. Walau belum lama diresmikan, Lembaga Pemasyarakatan Arga Makmur telah berhasil memanen ikan nila mencapai 250 kg lewat saenya. Hasil panen budidaya perikanan tersebut sebagian dikonsumsi, baik untuk warga binaan pemasyarakatan maupun petugas, serta dijual kepada masyarakat. Lapas Arga Makmur juga melakukan pembinaan kemandirian lainnya seperti pengelasan serta pembuatan mebel dan batako karena telah ditetapkan sebagai lapas produktif. Untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian, warga binaan pemasyarakatan dibekali sejumlah pelatihan bersertifikat, seperti pelatihan pengelasan dan budidaya ikan air tawar sebagaimana tujuan revitalisasi pemasyarakatan. Berita selanjutnya datang dari Lapas Perempuan Bengkulu. Sebagai salah satu lapas produktif, Lapas Perempuan Bengkulu sudah terkenal dengan berbagai makanan dan cateringnya, yaitu Lapuan. Selain itu, Lapas Perempuan kelas 2B Bengkulu ini juga memproduksi berbagai aksesoris yang bernama Brendo, yang merupakan aksesoris pernikahan khas Bengkulu. Banyak produk dari kegiatan kemandirian yang ditampilkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu dalam pameran virtual hasil karya warga binaan yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu. Salah satu primadonanya adalah produk kuliner Lapuan Bengkulu Cooking. Selain kuliner, Lapas Perempuan Bengkulu juga memproduksi berendo, aksesoris pernikahan adat khas Bengkulu. Ada pula produk lainnya seperti mukena, konektor masker, tas rajut, dan lain-lain yang dijual kepada petugas dan masyarakat, baik lewat media sosial maupun brosur-brosur.
Tak ketinggalan, terdapat pula salon lapas perempuan Bengkulu di mana pelanggan bisa menikmati jasa potong rambut, krim bat, smoothing, cat rambut, facial hingga luluran. Peternakan ayam petelur dan ikan lele merupakan kegiatan unggulan di sarana asimilasi dan edukasi Lapas Curup. Ke depan, Lapas Curup juga akan memulai peternakan ayam potong sebagai media asimilasi selanjutnya. Saat ini peternakan ayam petelur Lapas Curup memiliki 500 ekor ayam dan dalam sehari dapat menghasilkan 360 butir telur. Lembaga Pemasyarakatan Curup tak mau ketinggalan untuk berpartisipasi dan memamerkan hasil karya warga binaan dalam pameran virtual yang digelar kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu. Apalagi, Lapas Curup merupakan salah satu lapas yang ditetapkan sebagai lapas produktif di wilayah Bengkulu. Peternakan ayam petelur menjadi kegiatan unggulan di sarana asimilasi dan edukasi Lapas Curup. Lapas Curup juga menggiatkan sejumlah kegiatan lain seperti pembuatan lukisan pasir, pipa rokok cangklong dari tempurung kelapa, figura dari limbah kayu, kerajinan kayu, penggilingan kopi. Sebagai daerah penghasil kopi, Lapas Curup juga mulai unjuk rasa lewat Kopi Pasko. Kegiatan pameran secara virtual ini jangan semata-mata hanya untuk wilayah Bengkulu. Saya mengharapkan ini menyebar luas untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengimbau kepada masyarakat, mari dukung program kami. Karena kami juga sebagai anak bangsa, warga binaan pemasyarakatan juga bisa berperan aktif dalam membangun bangsa ini, tentunya melalui kreativitasnya. Ketika diperjualbelikan, dapat memberikan sumbangsi kepada negara melalui penerimaan negara bukan pajak. Mari kita dukung program tersebut dengan sukses. Kakanwil Kemenkumham Bengkulu, Imam Jauhari, berharap hasil karya warga binaan pemasyarakatan untuk dapat menarik minat masyarakat agar dapat membeli hasil produksi lapas dan rutan. Mudah-mudahan dengan adanya pameran virtual ini masyarakat akan lebih mengenal rekan-rekan kita warga binaan yang ada di pemasyarakatan. Warga binaan pemasyarakatan adalah bukan penjahat, tapi orang yang tersesat yang sampai saat ini dilaksanakan pembinaan oleh lapas, oleh pegawai, sehingga nanti kalau misalnya keluar dari lembaga pemasyarakatan, dia akan mempunyai mata pencaharian dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang salah karena dia sudah mempunyai keahlian. Sementara itu, Kadifpas Bengkulu Ika Yusanti berharap melalui pameran virtual ini, masyarakat dapat mengetahui karya dari narapidana terutama UPT pemasyarakatan yang ada di Provinsi Bengkulu. Dan itu yang saya harapkan dengan pameran virtual ini, masyarakat banyak yang mengetahui. Nggak apa-apa mereka nggak mau datang ke Bengkulu, tapi melalui media sosial, melalui kanal-kanal YouTube atau kanal sarana informasi lainnya, mereka bisa mengetahui bahwa Bengkulu di lapas dan rutannya banyak karya-karya yang keren banget gitu. Kanwil Kumham Bengkulu, Pade. Sahabat pemasyarakatan, sekian informasi yang dapat kami sajikan di minggu ini. Terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Pemasyarakatan, liputan khusus pameran virtual hasil karya narapidana di Kanwil Kemenkumham Bengkulu. Dan sebelum menutup pertemuan kita pada hari ini, mari kita saksikan penampilan kesenian musik dol dari LPKA Bengkulu. Untuk mengupdate berita seputar pemasyarakatan di seluruh Indonesia, ikuti media sosial kami di bawah ini. Jangan lupa terus saksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Pantai Panjang Pantai Bengkulu. Pantai Malabro, favorit Ade. Cukup sekian, kami undur diri dulu. Kanwil Kemenkumham Bengkulu, pasti Pade. Kemenkumham Bengkulu, Pade. Pemasyarakatan, pasti.